tulisan Kiai Ma'ruf Khazin ya. Kiai Ma'ruf Khazin yang juga menulis hal yang sama dengan Ustadz Idrus Ramli. Kiai Ma'ruf Khazin ini adalah Ketua Komisi Fatwa MUI di Jawa Timur. Beliau juga sama dengan saya di Lembaga Bahsul Masail PBNU ya. Kita pernah beberapa kali bertemu dalam forum LBM PBNU. Yang disampaikan dari tulisan Kiai Ma'ruf Khazin, beliau ini mengatakan bahwa saya tidak akan mengkhianat ilmu pengetahuan saya yang didapatkan, bahwa surah istifadhah itu adalah salah satu tools di dalam penetapan nasab ya, dengan mengutip apa yang ada di dalam kitab Bukhari, ditulis oleh Kiai Ma'ruf Khazin, babu syahadati alal ansabi wal radha'il mustafidi wal mauti al qadimi wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam arda'atni wa aba salamata suwaibatu wa tasabbuti fihi. Ini katanya ada di dalam kitab Imam Bukhari. Lalu Kiai Ma'ruf Khazin juga mencatat bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani mensarahi bab ini dengan hadhihi tarjamatu ma'qudatun li syahadatil istifadati wa dzakara minha an-nasaba wal radha'ata wal maut al-qadima fa amma an-nasabu fa yustafadu min ahaditsir radha'ah fa innahu min lazimihi wa qad nuqila fihi al-ijma'. Kata Kiai Ma'ruf Khazin, dari sini bahwa ada ijma tentang bolehnya penetapan nasab dengan surah wal istifadhah. Nah, saya setuju itu, bahwa ada sebuah kesepakatan ulama bahwa penetapan nasab boleh. Ini lafadznya jaza ya. Jaza itu boleh untuk menetapkan nasab dengan adanya surah istifadhah. Kalau kita sudah mengenal Gibran itu anaknya Pak Jokowi, sudah surah dan istifadhah, dari media kita mendengar, maka boleh kita ketika ditanya orang bersaksi siapa ayahnya Gibran, maka kita jawab ayahnya Gibran adalah Pak Jokowi. Apa alasan Anda mengatakan Gibran itu anak Pak Jokowi? Surah wal istifadhah. Saya mendengar dari televisi, saya mendengar dari YouTube, saya membaca koran, saya mendengar dari orang mengatakan hal yang sama, bahwa yang namanya Pak Gibran itu adalah anak daripada Pak Jokowi. Kiai Ma'ruf Khazin juga ini mengatakan dengan mengutip kitab Al-Majmu' karangan Imam An-Nawawi. Kata Kiai Ma'ruf Khazin, wa in kanat syahadatu ala ma la yu'lamu illa bil khabari wa huwa salasah an-nasabu wal bilqu wal mautu jaza ay yashhada fihi bil istifadati. Wa in istafada bin nasi anna fulanan ibnu fulanin aw anna fulan Hashimiyun au Umayyun jaza ay yashhada bihi. Al-Majmu' halaman 252 juz 20. Itu tulisan daripada Kiai Ma'ruf Khazin. Ya, betul sekali itu. Dari apa yang disampaikan atau yang dikutip oleh Kiai Ma'ruf Khazin sampai di situ betul. Tetapi ada syarat istifadhah yang tidak disampaikan oleh Kiai Ma'ruf Khazin. Saya sudah mencatat ini dari pengarang yang sama, Imam Nawawi, pengarang Al-Majmu'. Di dalam kitabnya yang lain namanya kitab Rawdatul Talibin. Di dalam kitab Rawdatul Talibin, Imam An-Nawawi mengatakan wa yu'tabaru ma'an tisabi syakhsi wa nisbatin nasi alla yu'aridahuma ma yuwarrisu tuhmatan wa ribatan walau kana al-mansubu ilai hayyan wa ankara lam tajujis syahadatu wa in kana majnunan jazat ala sahihi kama law kana mayitan falau ta'ana ba'dun nasi fi dhalika an-nasabi hal yumna'u atau hal yamna'u jawaz syahadati wajhani asahuhuma na'am ikhtilal adh-dhann. Bahwa memang betul nasab itu dihitung bersama dengan seseorang yang menisbahkan diri kepada sebuah nasab, atau manusia, orang-orang menisbatkan dia kepada nasab itu. Dihitung itu artinya alla yu'aridahuma ma yuwarrisu tuhmatan. Disyaratkan tidak adanya penentang, tidak adanya dalil yang membantah ma yuwarrisu tuhmatan wa ribatan, yang akan melahirkan kecurigaan dan keraguan. Walau kana al-mansubu ilai hayy, kalau yang dinisbatkan itu masih hidup, misalnya seseorang disebut oleh orang-orang sekampung dia Samlawi bin Samsul,
Samsulnya menolak, saya bukan anak Samlawi. Ini walaupun sudah surah wal istifadhah, maka ini orang lain sudah tidak boleh lagi bersaksi karena sudah ada pengingkaran daripada Mang Samsul yang mengatakan Samlawi ini bukanlah anak daripada Mang Samsul. Nah, ini yang tidak diungkapkan oleh Kiai Ma'ruf Khazin. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Kiai Ma'ruf Khazin bahwa nasab ini sudah diijma' oleh ulama, boleh, hanya boleh saja, boleh untuk ditetapkan dengan surah wal istifadhah. Tetapi Kiai Ma'ruf Khazin tidak menyampaikan syarat surah istifadah, yaitu yang tidak boleh bertentangan dengan dalil, yang tidak boleh bertentangan dengan kenyataan. Ini yang mestinya, kalaulah Kiai Ma'ruf Khazin mengatakan bahwa saya tidak akan mengkhianati ilmu saya, maka seharusnya Kiai Ma'ruf Khazin itu juga membaca kitab yang menerangkan tentang syarat istifadah itu, baik di dalam kitab fikih semacam Rawdatul Talibin karangan Imam An-Nawawi yang saya bacakan tadi, maupun di dalam kitab ilmu nasab seperti milik Khalil Ibrahim, kemudian milik daripada Sayyid bin Haidar, Husain bin Haidar Al-Hashimi, yang menyatakan bahwa surah dan istifadah itu tidak boleh ada penentang, harus disyaratkan adamul mu'arid, tidak adanya dalil yang menentang. Kalau ada dalil yang menentang, maka surah istifadah ini gugur. Ini ya, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh Kiai Ma'ruf Khazin, Kang Mas Rifki, juga oleh Ustadz Idrus Romli yang sudah saya dengar itu dalam sebuah YouTube. Ustadz Idrus Romli mengutip bab yang ada di dalam kitab Al-Bukhari bahwa Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, saya disusui oleh Suwaibah, dan itu adalah surah dan istifadah. Kemudian Nabi Muhammad menerima daripada surah istifadah itu. Betul, selama tidak ada yang menentang. Sekarang saya tanya itu sama Kiai Ma'ruf Khazin, Ustadz Idrus Romli, ada tidak yang menentang bahwa Suwaibah menyusui Nabi Muhammad? Tidak ada. Maka karena tidak ada dalil yang menentang, baik dari sisi sejarah maupun dari hadis-hadis, bahwa Suwaibah menyusui Rasulullah, maka itu sudah sah surah istifadah karena tidak ada yang menentang. Jika ada yang menentang surah istifadah itu, misalnya ada orang yang hidup di zaman Nabi mengatakan, ya Muhammad, apa yang dikatakan orang tentang bahwa engkau disusui oleh Suwaibah itu tidak benar, maka surah istifadah itu ditolak. Nah, maka ini syarat surah istifadah yang banyak ini dilupakan oleh orang membela nasab Alawi tersebut. Begitu Mas Rifki.